Perhatikan gambar di bawah ini. Itu ada apa itu? Ada gelas, diisi apa itu? Ada pensil ya. Ternyata kelihatan bagaimana itu pensilnya itu. Kelihatan patah. Nah, setelah melihat kejadian seperti pada gambar di atas, Mamat menduga bahwa visual itu adalah penampakan pensil terlihat patah dikarenakan cahaya melewati kerapatan zat yang berbeda. Nah, jadi di sini ada kata menduga di garis miring ya. Nah, pada langkah ilmiah Mamat sedang melakukan apa, Nana? Siapa yang tahu? Menyusun hipotesa. Menyusun hipotesa. Oh iya, betul sekali ya. Menyusun hipotesa. Nah, siapa yang tahu langkah-langkah dalam ilmiah? Saya, Pak. Ya, siapa? Yang pertama apa dulu? Merumuskan masalah. Merumuskan masalah. Terus? Observasi awal. Menyusun Masalah. Kemudian yang kedua? Boleh observasi awal dulu buat hipotesa. Observasi awal. Kemudian yang ketiga? Hipotesa. Hipotesa. Yang keempat? Eksperimen. Eksperimen. Yang kelima? Observasi. Apa? Observasi. Terus? Analisis. Analisis. Data ya. Kemudian yang ketujuh? Kesimpulan. Kesimpulan. Yang kedelapan? Menguji kesimpulan dengan eksperimen ulang. Ya, eksperimen ulang. Yang kesembilan? Publikasi. Publikasi. Wah, ini kalau lengkap ya. Ini kalau lengkap. Jadi kalau seseorang ini membuat penelitian, wah yang dikatakan seorang ilmuwan itu ya, harus melakukan tahap-tahap ini ya, namanya adalah langkah-langkah ilmiah agar penemuannya nanti itu bisa diakui oleh seluruh dunia ya. Ada 9 ini kalau lengkap. Kalau tidak lengkap, kalau sederhana ya bisa kita sederhanakan ya. Jadi kalau yang disederhanakan, yang pertama adalah merumuskan masalah ya, yang kedua hipotesa, yang ketiga eksperimen, ya, yang keempat kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan ini kalau sederhana. Yang paling sederhana seperti ini. Mungkin kalau kita membuat percobaan sederhana di rumah, kita bisa melakukan langkah-langkah ini. Ada berapa anak-anak langkahnya yang sederhana? Ada 4. Merumuskan masalah, membuat hipotesa, melakukan eksperimen, lalu menyimpulkan ya. Kalau mau dikembangkan boleh menjadi ini yang dikatakan oleh Elaine, ada 9 langkah ya, mulai dari merumuskan masalah, ada observasi atau pengamatan awal, lalu membuat hipotesa, eksperimen, lalu mengobservasi hasil eksperimen, nanti ada analisis data, lalu kesimpulan. Setelah kesimpulan tidak puas, di eksperimen ulang ya, dicoba ulang, baru yang terakhir dipublikasi. Apa itu dipublikasi anak-anak? Dibuat kayak jurnal atau dipublikasi gitu. artinya diumumkan ya, diumumkan. Nah, tapi kalau dalam tradisi ilmiah diumumkan itu harus dalam bentuk misalkan seperti jurnal ya. Nah, seperti itulah kehidupan para ilmuwan ya. Jadi menemukan sesuatu itu tidak mudah ya anak-anak ya. Langkahnya banyak. Oh iya, hipotesa itu apa ya? dugaan. Dugaan. Ya, ini adalah dugaan awal. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, itu nomor 1. Jadi nomor 1 adalah tentang langkah-langkah ilmiah. Baik, nomor 2. Nah, nomor 2 di sini ada sebuah percobaan. Siapa yang tahu apa nama percobaan ini? Ada yang tahu?
Ya, ada yang tahu? Bentar. Hah? Ada yang tahu? Enggak ada, Pak. Hah? Enggak ada. Sebentar, Ya. bentar. Jadi percobaan ini menggunakan apa, anak? Menggunakan karbon dioksida. Menggunakan air kapur. air kapur, ya. Bahasa ilmiahnya apa kapur itu? Atau kalsium itu, anak-anak? Apa air kapur itu? Yaitu kalsium, ya. Kalsium itu kalau bahasa ilmiahnya adalah atau bahasa kimianya adalah Ca, kalsium. Nah, sifatnya nanti kalau dia itu terkena atau larutan kalsium itu, ya, larutan kalsium itu kalau terkena karbon dioksida apa yang terjadi? Bisa jadi Akan bereaksi. Nah, sehingga kalau bereaksi nanti dia tidak bening lagi. Ya. Nah, kalau yang ditiupkan nanti adalah udara biasa. Tidak keruh. Tidak keruh, ya. Jadi ini adalah CaOH2. Nah, ini adalah namanya larutan kapur. Ingat, larutan kapur ini kalau kena CO2 nanti akan bereaksi, ya, anak-anak, ya. Nah, sekarang di sini jika udara dari hembusan nafas melewati pipa X, jadi yang ini ada CO2-nya, ya, melewati pipa X, berarti dari tiupan dari mulut kita, ya. Nah, keadaan udara dari pompa, ini dari pompa. Kalau dari pompa berarti tidak ada CO2-nya. Jadi CO2-nya kita coret, berarti tidak ada CO2-nya. Maka yang terjadi adalah mana yang keruh? Yang A, tabung yang A. Keruh, yang B tetap tetap jernih. Berarti jawabannya adalah B. Bisa, ya? Begitu. Siapa yang pernah nyoba? Siapa yang pernah nyoba ini? Niup air kapur. Enggak pernah, ya? Kalau ditiup pasti keruh, tapi nggak pernah nyoba. Belum pernah nyoba, ya. Jadi nanti keruhnya itu menjadi berwarna seperti putih gitu. Oke, coba dilihat nomor 3. Yang sudah silakan menjawab di kolom chat atau ngecat saya, ya. Oke, Ibrahim, Matthew, Elaine sudah menjawab. Ibel sudah menjawab. Siapa lagi? Nah, saya tunggu sebentar. Ayo. Ada Matthew, ada Ibra, ada Elaine, ada Ibel, ada Hugo, ada Mutia. Oke, cukup, ya. Ini sudah banyak yang menjawab. Kita akan lihat. Nah, ini ada percobaan, anak-anak. Coba lihat apa beda ketiga dari jar atau ketiga dari toples tersebut. Kalau toples A tidak ada tutupnya. Tidak ada tutupnya. Kalau toples B? Toples B ada tutupnya tapi ada tutupnya tapi kain kasa. Terbuat dari kain kasa. Kalau yang C? Tetap kedap udara. Kedap udara. Nah, ini didiamkan setelah beberapa minggu, ya, selama seminggu. Hasilnya berarti yang mana kira-kira? B. Ya. B. Nah, kesimpulannya coba yang A. Tidak ada korelasi antara tutup. Salah, ya. Tentu saja ada korelasi. Yang D, pada wadah C belatung tidak muncul karena udara terhalang tutup. Betul? Bukan karena udara, berarti salah. Nah, jawabannya berarti belatung muncul itu karena ada lalat yang bertelur, ya. Nah, ini ada lalatnya. Kenapa yang C tidak ada telurnya? Karena lalatnya tidak bisa masuk sama sekali. Kenapa yang B lalatnya ada di atas?
karena lalat-lalat ini mencium bau dari daging lalu dia bertelur di atasnya tapi tidak sampai jatuh kepada dagingnya sehingga telurnya itu netas di atas. Nah, sedangkan yang A ini tidak tertutup ya sehingga langsung dimasuki. Ya, ini berkaitan dengan eksperimen apa dulu pernah dilakukan ya? Berkaitan dengan apa? Biogenesis oleh Iya. Francesco Redi. Biogenesis. Ya, ada biogenesis dan abiogenesis ya. Nah, ini membuktikan ternyata makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang lainnya. Kalau orang dulu anak-anak perlu kamu tahu ya, orang dulu itu percaya. Katanya makhluk hidup itu berasal dari benda mati kayak Ya. cacing dari tanah dan katak dari air hujan. Seperti itu. Jadi kalau dia itu kita menemukan ada tikus misalkan di pojokan, nah kita menganggap bahwa tikus itu berasal dari benda yang ada di sana. Nah itu dulu, tapi sekarang tidak ya. Nah nomor 4. Yang mana yuk jawabannya? Nah, ini bahasa Inggris ini ya. Oh. Pak, tolong terjemahin dulu, Pak. Diterjemahkan dulu, oke. The thermometer below, termometer di bawah ini show menunjukkan the temperature suhu of a liquid cairan at the beginning. Beginning itu awal. And the end itu artinya akhir, an eksperimen dari sebuah eksperimen. How did ya bagaimana temperatur suhu of the liquid cairan change apa change itu berubah from dari awal ke akhir. Apa yang terjadi? Awalnya bagaimana ini? Awalnya segini, akhirnya segini. Naik apa turun? Naik. Naik berapa? 30 derajat 30 Celcius. derajat Celcius. Coba kita lihat di sini ya. Derajat Naiknya itu Celcius. berapa? Oh, ini berapa? Kan kalau Celciusnya kan ini menunjuk angka berapa? Ini 10 ya. 10. Minus 10, Kemudian Pak. minus 10 ya. Di akhir itu 20. Berarti di awal minus 10, di akhir adalah 20. Berarti kenaikannya berapa? 30. Hah? 30. Jawabannya 30. adalah 30. Hitungannya gimana? Berarti akhir dikurangi awal. Akhirnya berapa akhirnya? Akhirnya adalah 20 dikurangi. Awalnya berapa? Negatif 10. Sehingga kalau hitungannya matematika gimana? 20 plus kan min-min ya. 10 jadi 30. Ini adalah cara 10 dan 30. Oke. Gampang ya. Gampang. Lanjut. Nah, ini bahasa Inggris lagi ini ya. Kira-kira mana jawabannya? Langsung saja. Ustadz, nomor 4 tadi apa, Ustadz? Oh, Aziz, nomor 4 adalah yang iya berarti apa berarti? Up apa down? D. Up apa down? Up, tapi 30 pakai yang derajat Celcius. Kenapa ya kalau yang derajat Celcius? Yang derajat Celcius lebih mudah diamati karena skalanya itu tepat menunjuk di angka Celciusnya. Kalau pakai Fahrenheit agak susah ya. Karena agak susah itu, tidak tepat di skala angkanya. Oke. Baik, nomor 5 coba cat ke Pak Enjang. Nomor 5. Ada Matthew yang sudah menjawab, ada Ibra sudah menjawab, Ibel sudah menjawab, dan ketiganya sama jawabannya ternyata ya. Ada Elaine juga menjawab. Oke, jawabannya adalah yang protect the vital organ. Vital itu apa, Nana? Organ dalam atau organ penting. Organ penting ya, organ penting. Seperti apa organ pentingnya itu? Misalkan organ Jantung. Organ pencernaan, pernapasan dan lain sebagainya itu ada di skeleton ini. Apa itu skeleton? Skeleton itu apa? Tulang. Rangka ya. Jadi rangka itu adalah skeleton. Nah, coba yang B itu apa artinya? Pump blood. Itu delang.
Memompa darah ke lang. Apa lang artinya? Oh, jantung. Paru-paru. Lang itu bukan jantung. Paru-paru. Paru-paru. Yang C, water absorption by root. Menyerap air. Menyerap air, penyerapan air oleh root. Akar. Wah, enggak nyambung ya. Karena ini kok rangka kok akar ya. Break down food in the mouth. Menghancurkan makanan di mulut. Menghancurkan makanan di mulut berarti tidak.